Shalom. Hari ini kita percaya bahwa setiap langkah hidup kita sudah dipimpin dan diatur oleh Tuhan. Oleh sebab itu, untuk semakin meyakinkan kepercayaan kita, biarlah kita tetap dan terus menyerahkan seluruh aktivitas kerja dan karya kita kepada Tuhan dengan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Kitab Wahyu pasal 16 ayat 8 sampai dengan 21. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah yang Engkau karuniakan kepada masing-masing pribadi, tiap pribadi kami umat-Mu. Betapa kami bersyukur ketika saat ini kami kembali diizinkan oleh Tuhan untuk boleh merasakan suatu anugerah, napas kehidupan sebagai pemberian istimewa yang datangnya dari Tuhan. Bahkan kami bersyukur ketika hari ini kami kembali dapat berkarya di dunia ini bersama dengan Tuhan. Saat ini kami memohon hikmat daripadamu untuk kami boleh memulai hari ini dengan bijaksana, menjalani hari ini dengan penuh syukur, bahkan perlengkapi hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika saat ini kami bersama akan membaca dan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan saat ini dapat menjadi petunjuk bagi hidup kami dan dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, dengarkanlah akan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Kitab Wahyu pasal 16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-21 di bawah judul perikop ke-7 malapetaka. Demikian bunyinya. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk kemuliaan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka ke guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu,
untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ayat yang terakhir, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit, menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya hari tiap hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap perbuatan pasti ada risiko dan konsekuensinya. Lebih-lebih ketika perbuatan itu dapat merugikan orang lain atau alam sekitar. Perbuatan yang seperti ini bagi pelakunya pasti ada hukuman, walaupun berbeda jenis hukumannya. Firman Tuhan hari ini mengungkapkan tindakan Allah kepada manusia. Hal ini menandakan bahwa tidak ada satupun yang bisa luput ketika Allah menegakkan keadilan kepada kekebalan manusia. Setiap murka Allah yang dituangkan ke dunia ini tidak membuat mereka bertobat. Kegelapan hati manusia semakin menjadi-jadi. Kenapa demikian? Karena dunia ini selalu menuju pada kehancuran. Dunia selalu merencanakan agar manusia mati dan tinggal di dunia ini tanpa memiliki kehidupan yang kekal. Di dalam dunia ini ada banyak malapetaka. Dalam dunia ini ada banyak mara bahaya yang hendak mencelakakan hidup orang percaya. Peristiwa ini dalam firman Tuhan hari ini mirip seperti yang terjadi pada diri Firaun, di mana Allah mengeraskan hati Firaun. Demikian juga dengan manusia akhir zaman, di mana Allah mengeraskan hati yang gelap menjadi lebih pekat. Tujuan Allah adalah menuntut keadilan bagi darah orang-orang kudusnya, bagi manusia-manusia yang Ia kasihi. Dengan hancurnya bumi dan langit yang lama, baru ada harapan munculnya bumi dan langit yang baru. Allah itu adalah Allah yang kasih. Allah itu adalah Allah yang panjang sabar. Namun bukan berarti kesabaran Allah tidak punya batas. Selama masih ada kesempatan, mari kita memperbaharui diri dan hidup benar di hadapannya. Selama masih ada kesempatan, mari bersama kita berjuang di dalam Tuhan. Karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah umat-umat yang sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Selamat merenungkan firman-Nya dan menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur atas kasih setia dan kemurahan, bahkan kebaikan-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu kiranya memberi kami kekuatan, pengharapan, meneguhkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Bahkan langkah aktivitas kerja dan karya kami pada pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini, selalu sesuai seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Bahkan melewati kebenaran firman-Mu, kami terus dikuatkan dan dipimpin untuk melawan setiap godaan-godaan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa menaikkan seru syafaat kami bagi kehidupan seluruh kami, hamba dan pelayan-Mu, Seresot GKE Puruk Cahu, kehidupan masing-masing keluarga kami, pribadi tiap pribadi. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa dapat menyertai, memberkati, bahkan menuntun hidup kami dalam setiap aktivitas keadaan yang kami jalani.
baik dalam keadaan suka bahkan duka, susah bahkan senang, sehat bahkan sakit. Kami percaya Tuhan akan terus menjaga dan menuntun hidup kami, karena kami adalah umat-umat Tuhan yang telah Tuhan kasihi. Oleh sebab itu, kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami pun berdoa secara khusus untuk jemaat Eklesia Puruk Cahu dan Gereja Kopio Muhatara. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu, memberkati setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan mereka, agar dengan demikian makin banyak jemaat-jemaat Tuhan yang percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penolong dalam hidup mereka, sehingga banyak jemaat-jemaat yang terus memuliakan Tuhan di tengah-tengah wabah virus corona ini. Kami percaya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu untuk boleh bertumbuh di dalam iman bahkan pengharapan. Kami serahkan para pendeta, penatua diakon, dan orang-orang yang terlibat bekerja di ladang-Mu. Biarlah Tuhan terus menolong bahkan memampukan mereka, agar boleh dengan syukur dan sukacita melayani jemaat, terlebih melayani Tuhan, sehingga melewati pelayanan yang diberikan, dapat memberikan kekuatan bagi jemaat Tuhan dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami dalam Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.